Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat pagi, teman-teman semua. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita berikutnya untuk mata kuliah pendidikan orang tua. Setelah di Google Classroom kita banyak belajar tentang beberapa hal di awal, diskusi tentang pengasuhan pola asuh, tentang hak kewajiban anak, tentang hak kewajiban orang tua, bagaimana pentingnya, bagaimana komunikasi dengan orang tua, dan lain sebagainya. Kita sampai pada materi lanjutan dari kemarin yang pola asuh, yaitu tentang pengasuhannya, prosesnya. Tapi sebelumnya mari kita mulai dulu dengan membaca basmalah. Semoga kita diridhoi Allah Subhanahu wa taala, dilindungi, diselamatkan dari hal-hal yang tidak membawa manfaat bagi kita. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, oke. Kita masuk pada setelah pola asuhnya, dengan proses lebih lanjutnya kita sebut pengasuhan gitu ya. Oke. Pengasuhan ini dalam beberapa istilah dipahami adalah langsung terus-menerus yang melibatkan interaksi antara orang tua dengan anak. Di interaksi antara orang tua dengan anaknya secara terus-menerus yang terjadi setiap hari, bagaimana orang tua menyuruh anak begini, memerintahkan begini, membimbing, ini yang disebut pengasuhan. Setiap hari apa yang terjadi di rumahnya itu adalah pengasuhan gitu ya. Menurut kamus, pengasuhan sering disebut pula sebagai child rearing atau pengalaman, keterampilan, kualitas, dan tanggung jawab sebagai orang tua dalam mendidik dan merawat anaknya. Guru Hasusi lebih jauh lagi gitu ya, lebih panjang lagi menjelaskan pengasuhan sebagai pengetahuan, pengalaman, keahlian dalam melakukan pemeliharaan, perlindungan, pemberian kasih sayang, dan pengarahan kepada anak. Selain itu, pengertian lain dari pengasuhan adalah saat di mana orang tua memberikan sumber daya paling dasar kepada anak, pemenuhan kebutuhan anak, kasih sayang, memberikan perhatian, dan mengajarkan nilai-nilai kebaikan kepada anak. Ini disebut pengasuhan. Jadi pengasuhan itu holistik. Pengasuhan itu bagaimana orang tuanya berinteraksi dan membuat anaknya mandiri, membuat anaknya belajar, membuat anaknya berperilaku, membuat anaknya berkasih sayang. Itu di dalamnya ada pengasuhan. Aktivitas yang ada dalam pengasuhan dan bisa melihat ini ada 6 hal yang banyak sekali. Ini dasar: melindungi anak, memberikan perumahan atau tempat perlindungan, pakaian, merawat anaknya, termasuk memandikan, mengajarkan cara buang air, memelihara ketika anak sakit, memberikan kasih sayang dan perhatian kepada anak, berinteraksi dengan anak dan memberikan stimulasi kepadanya, serta memberikan kemampuan sosialisasi dengan budayanya. Jadi pengasuhan ini apa bahasanya, sangat holistik sekali, lebih lengkap dari segi apapun dalam kehidupan anak yang berkaitan dengan yang harus diterima kepada anak, yang harus anak pelajari, ini ada dalam pengasuhan gitu ya. Dimensi pengasuhan, fisiknya, emosinya, sosialnya, ini ada dalam dimensinya. Karena holistik tadi secara fisik orang tua harus memberikan makannya dan lain sebagainya. Secara emosi harus memberikan pendampingan, kasih sayang. Secara sosial harus memberikan pemahaman yang baik kepada anak, pembelajaran tentang pentingnya dunia sosial kepada anak dengan lingkungannya gitu ya. Karena manusia itu kan makhluk sosial. Kita harus ajarkan, jangan sampai kita sering sangat protektif kepada anak sehingga ketika anak-anak mau main-main, mau belajar, mau bermain sama temannya di lingkungan, kita bilang, oh jangan main, jangan main nak, di sana itu anak yang beling-beling, misalnya Obama gitu ya. Jangan begitu karena mereka butuh sosial. Enggak apa-apa, lain sesekali dia main keluar, kemudian sesekali dia pulang, kemudian pulang dalam kondisi nangis, kenapa nak? Oh saya begini bu, saya sama teman saya begini bu, ada masalah, nggak apa-apa. Kita berikan dia pemahaman apa yang harus dia lakukan, bagaimana harus dia bersikap. Mereka belajar dari hal-hal yang terjadi di lingkungan sekitarnya. Tujuannya apa? Memastikan kesehatan fisik dan kemampuan bertahan hidup, membangun kapasitas tingkah laku agar mampu mandiri secara ekonomi, dan menanamkan kapasitas tingkah laku untuk memaksimalkan nilai budaya, moral, prestasi, dan prestasi. Jadi ini pengasuhan. Tujuannya holistik gitu ya. Nah, di mana pengasuhan terjadi? Pengasuhan ini diterapkan dalam keluarga sebagai lingkungan pertama dan terdekat pada anak. Nah, sehingga berkaitan dengan ini, inilah pentingnya orang tua paham terhadap pengasuhan ini. Ini pentingnya kita, Anda sebagai guru nanti memberikan parenting berkaitan dengan hal-hal ini agar orang tua paham bahwa terjadinya begini itu di keluarga. Di sekolah hanya sebentar, tapi di keluarga ini lebih banyak.
Sehingga bidang-bidang yang dimainkan di keluarga apa saja peranan keluarga dalam pendidikan jasmani dan kesehatan, pendidikan intelektual, pendidikan psikologi dan emosi ini ada di keluarga. Sehingga tidak tepat kalau dikatakan pendidikan anak itu adanya di TK, di PAUD begitu ya, tapi sebetulnya keluarga adalah yang paling utama. Karena pendidikan keluarga itu berfungsi sebagai pengalaman pertama anak-anak sebelum di TK, sebelum di PAUD mereka sudah punya ini, menjamin kehidupan emosi anak, dasar pendidikan moralnya, dasar pendidikan sosialnya, dasar pendidikan agamanya, dasar pendidikan oh maaf ini double ya, sosial dan keluarganya ada di keluarga. Jadi fokus utamanya di keluarga. Fokus utamanya di keluarga. Lagi-lagi fokus utama pendidikan anak sebetulnya adalah keluarga. TK, PAUD itu hanya membantu, sehingga inilah pentingnya pendidikan orang tua, bagaimana guru bisa menjalin kerjasama yang baik dengan orang tuanya, agar pola-pola yang mulai dibentuk di sekolah itu diteruskan dan dikembangkan di rumah. Dan di rumah itu ada termasuk juga lingkungan pendidikan ya, lingkungan pendidikan bukan hanya di sekolah, tapi di rumah juga ada lingkungan harus dibentuk lingkungan alam yang hayati, non hayati, buatan maupun selalu terbentuk termasuk di rumah. Jangan sampai lingkungan ini dianggapnya lingkungan pendidikan itu di sekolah saja, tapi di rumah juga terjadi, harusnya terjadi buku-buku yang tersedia, contoh-contoh yang baik yang tersedia dan lain sebagainya. Lingkungan pendidikan ada lingkungan masyarakat, ada lingkungan sekolah, ini semuanya pendidikan gitu ya. Sehingga dari sini kita bisa simpulkan, kita bisa pahami bahwa sebetulnya lingkungan pendidikan yang membentuk utama dari anak adalah orang tuanya. Gurunya itu memfasilitasi sebagian kecil gitu ya, sehingga ini pentingnya kita bisa menjalin komunikasi yang baik kepada orang tua. Sering-seringlah libatkan orang tua dalam kegiatan sekolah, sering-seringlah libatkan orang tua dalam pembelajaran, hingga mereka tahu betul perkembangan anaknya, apa yang mereka butuhkan gitu ya. Tujuan utama, bukan tujuan utama, apa maksudnya, ada fungsi penting orang tua maupun guru bagi anak. Anak itu belajar dari mereka begitu ya. Saya punya video yang bisa kita saksikan sebentar, mana ya?
Ya kira-kira begitu ya. Jadi dari video tadi kita belajar bahwa jadilah orang tua yang bisa menjadi contoh pada anak-anaknya, berikan pengasuhan yang baik, pola asuh yang baik. Insya Allah anak-anak kita akan menjadi anak-anak yang kita harapkan dengan kita dulu menjadi orang tua yang baik. Terima kasih banyak. Mari tutup pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak. Sampai ketemu di depan. Kita sambung lagi dengan Google Classroom nanti dengan diskusi yang lebih mendalam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.